من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang saat ini kita rasakan pada hakikatnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan nikmat itu terbagi tiga hal. Ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan di dunia ini, ada nikmat yang paling receh, yang paling kecil, dan ada nikmat yang paling sempurna. Yang pertama, nikmat yang paling besar, kata para ulama, adalah nikmat iman dan Islam. Adanya kita percaya kepada Allah, adanya kita beriman kepada Allah, maka itu adalah nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita rasakan saat ini. Alasannya kenapa sebahagian ulama atau ulama mengategorikan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman? Karena tidak semua manusia yang Allah ciptakan di dunia ini Allah berikan nikmat iman. Kemudian nikmat yang paling receh, nikmat yang paling rendah yang Allah berikan, yang Allah bagikan di dunia ini, penjelasan dari seorang ulama ialah nikmat harta. Alasannya karena nikmat harta ni sare ngaseng ia pak barang-barangnya ia ngaseng rupa tawa ni sare ngaseng baji tahu beriman, tahu nia kepercayaan mengenai Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang kafir, orang yang ingkar, ni sare ngaseng ipak puluh manyangang. Allah bagi-bagi harta ini kepada semua manusia. Makanya inilah alasannya kenapa seorang ulama atau para ulama kita, nikmat harta ini adalah nikmat yang paling rendah, paling kecil. Kemudian nikmat yang paling beruntung, dan ini semua yang kita impikan,
Dan mudah-mudahan kita semua merasakannya ketika, kata seorang ulama, kita meninggalkan dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, iman yang sempurna, iman yang murni kepada Allah. Lalu di akhirat kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Maka inilah, kata seorang ulama, kata para ulama, nikmat yang paling sempurna. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha, berdoa kepada Allah semoga kita bisa merasakannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat, marilah kita senantiasa memperbanyak mengirimkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, insyaallah khatib akan mencoba menjelaskan tentang 3 amalan yang akan mendatangkan keberkahan di dunia dan juga menyelamatkan nanti di akhirat. Yang pertama, amalan yang pertama ialah bersyukur kepada Allah. Saya ingin mengutip dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang pertama, Allah menganjurkan, Allah menginformasikan satu doa yang bisa kita amalkan. Doa ini bisa diamalkan oleh lintas umur. Meskipun di dalam Al-Quran ini, di dalam ayat ini dianjurkan, lebih diamalkan kepada orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Dan ini juga selaras dengan doa yang dibaca oleh baginda Nabiullah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Baginda Nabiullah Sulaiman alaihissalam di surah An-Nahl. Artinya, ya Allah, berilah aku kemantapan, ilham, kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi doa yang pertama, dan ini juga diamalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ialah meminta kepada Allah agar supaya bisa bersyukur kepadanya. Kenapa mesti meminta, berdoa kepada Allah? Karena tidak semua orang yang diberikan nikmat oleh Allah bisa bersyukur. Allah menyinggung di dalam Al-Quran, Allah menyindir kita semua di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadihi syakur. Kata Allah, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur, sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Sering kita melihat, sering kita mendengar, banyak orang yang setiap harinya kalau dilihat ada tempat tinggalnya yang layak, sehat badannya, makanannya cukup. Tetapi setiap kali kita bertemu, baik di jalan ataupun di warung kopi, selalu mengeluh. Artinya apa? Dia tidak bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW menginformasikan di dalam hadisnya, jikalau engkau di pagi hari merasakan aman, sehat, kemudian engkau mempunyai makanan, maka kata Nabi, engkau seakan-akan memiliki dunia dan seluruh isinya. Dan ada satu hadis lagi, Nabi menginformasikan bahwasanya ketika engkau melihat urusan dunia, maka melihatlah ke bawah. Dari nakong nak bita, salah satu tips puna eroki supaya bisa kita bersyukur kepada Allah, puna ciriki urusan lino, acini naungki. Nah ini biasa nilangere papasan dari tau tuata, tiap cini naikina, acini naungko. Ini selaras dengan hadis Nabi. Puna niat tahu amali motor, alhamdulillah. Kita hanya bisa beli motor, alhamdulillah.
masih ada tetangga yang belum bisa. Kalau kita hanya punya sepeda, alhamdulillah, masih ada tetangga yang jalan kaki, sepeda tidak bisa dia beli. Kalau kita punya sepeda, alhamdulillah. Kalau kita bisa jalan kaki, alhamdulillah. Punak lampak dak rumah sakit kah? Apalagi naik di ruangan ICU, banyak orang yang sudah terbaring, jangankan jalan, dia sudah terbaring dan napas pun memakai alat pernapasan. Dengan cara ini kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah. Puna nakong nak bita, puna cini ko urusan lino, cini naong ko. Akan tetapi sebaliknya, nakong nak bita, puna urusan akhirat, tiap ko cini naungi, cini naong ko, tiap ko kini beta. Kenapa? Puna basana bulan rumalangi, tetangga atau uranta, sahabat bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz satu kali, satu bulan Ramadan. Kenapa kita tidak bisa? Kalau ada orang tetangga, teman yang bisa khatam 30 juz 3 kali dalam satu Ramadan, kenapa kita tidak bisa? Dia kira kina beta, nak bita kalau persoalan amal, persoalan akhirat. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nakongi para ulama salah satu hikmah kenapa Allah memperingatkan nikmatnya, menyebut nikmatnya di dalam Al-Quran, supaya apa? Supaya napa urangi supaya kulle ki syukur magriya. Salah satu ayat yang 33 kali diulang di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengulang sampai ke 31 kali. Untuk apa? Untuk memperingatkan kepada kita agar supaya bisa senantiasa bersyukur kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa keuntungannya ketika kita bersyukur kepadanya? Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmatku kepadaku. Aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, apabila kalian ingkar, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian amalan yang kedua yang bisa mendatangkan keberkahan di dunia ini dan juga menyelamatkan nanti di akhirat. Wa na'mala salihan tardah. Senantiasa berdoa kepada Allah untuk bisa diberikan ilham, kemampuan agar supaya bisa beramal soleh. Pertanyaannya kemudian, kenapa mesti berdoa kepada Allah agar bisa beramal soleh? Ternyata ditelusuri, tidak semua orang yang sehat badannya, tidak semua orang yang kuat badannya bisa berjalan ke masjid. Bisa kita lihat, tidak semua orang yang sehat lidahnya, lisannya bisa berzikir kepada Allah, bisa membaca Al-Quran. Tidak semua. Oleh karena itu, senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kemampuan, ilham untuk senantiasa bisa beramal soleh kepadamu. Salah satu ayat di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Hanya 2 di dalam Al-Quran yang dianjurkan kita berlomba-lomba melakukannya. Ayat yang pertama, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Kenapa hanya 2 ayat ini yang dianjurkan kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, amal soleh? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Boleh saja kita tidur di malam hari dalam keadaan berdoa kepada Allah atau tidak berdoa kepada Allah, dalam keadaan bertobat atau tidak bertobat kepada Allah. Boleh saja besok harinya kita tidak hidup lagi. Atau boleh saja hari ini, minggu depan, tahun depan kita tidak bisa hidup lagi. Oleh karena itu, Al-Quran menganjurkan, mengisyaratkan, menginformasikan agar senantiasa kita berlomba-lomba melakukan amal soleh. Kemudian Nabi menginformasikan di dalam hadisnya, ada 3 hal yang akan mengantar kita ketika meninggal dunia. Yang pertama, keluarga, harta, dan amal. Ada 2 yang kembali dan hanya 1 yang menemani kita di dalam kubur. Apa itu? Amal soleh kita. Sesayang-sayangnya istri kita, sesayang-sayangnya anak kita,
Sayang-sayangnya keluarga kita, teman kita, kerabat kita, orang yang biasa melindungi kita di dunia ini. Akan tetapi dia tidak bisa menemani kita satu hari pun bermalam di atas kubur kita, apalagi di bawah kubur kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berlomba-lomba selama ada kesempatan untuk senantiasa beramal saleh. Kemudian yang terakhir, amalan yang bisa mendatangkan keberkahan di dunia ini dan juga menyelamatkan nanti di akhirat ialah inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa lalu mungkin kita pernah mengambil hak orang lain. Di masa lalu mungkin salat kita remehkan atau mungkin kita tinggalkan. Di masa lalu pernah kita menyakiti atau dosa-dosa yang lainnya. Tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Akan tetapi kita bertekad di masa yang akan datang kita ingin bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri dan tidak mengulanginya. Kenapa mesti bertobat kepada Allah? Dan salah satu perkataan ulama yang terkemuka yang bernama Imam Nawawi bahwasanya bertobat itu bukan sunnah, akan tetapi diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua dosa. Ada dosa kepada Allah dan ada dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah mungkin mudah saja Allah ampuni dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi wallahi Allah tidak akan mengampuni dosa bagi orang yang senantiasa menganiaya, menzalimi, menyakiti orang lain. Menyakiti dengan perkataan, mengambil hak orang lain, harta orang lain, hak waris orang lain. Allah tidak akan mengampuninya. Kata Nabi dalam hadisnya, tahukah engkau wahai sahabatku, orang yang bangkrut? Kata seorang sahabatnya, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang berdagang, habis modalnya, tidak ada keuntungannya. Kata Rasulullah, bukan itu. Sejatinya orang yang bangkrut itu banyak amal solehnya, bagus, salatnya, puasanya, sedekahnya banyak. Akan tetapi dia juga sering lek bagi sumbayang, na cerita kori tawa. Lek bagi sumbayang, na fitnah tawa. Lek bagi sumbayang, na lengi tu hak na tawa, na lengi sandalak beruna dan sebagainya. Kata Rasulullah, nanti di akhirat dia akan membayar. Dia akan membayar memakai amal solehnya, lak musik amal solehnya, dosana injo taulet bakana zalimi tau napa disenyawana disariangi. Maka kata Rasulullah, ia ini tahu hakikat orang yang bangkrut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى في آية أخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رب اجعل هذا البلد آمنا
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salat ziyarat rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله لا شريك له. لا إله إلا الله لا شريك له. لا إله إلا الله لا شريك له. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. حين ربنا بالسلام يا رب ربنا إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحانه لا شريك لا إله إلا الله لا شريك له. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربكم ودعوني استجب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nggak tahu kurangan juga kurang dekato gimana nggak nyala ya.